Salam dan bahagia. Halo guru penggerak, perkenalkan, nama saya Iwan Dewaskito dari TK Relvan Rainbow Salatiga. Hari ini saya akan memberikan tentang koneksi antar materi modul 1.4 daya positif. Koneksi antar materi ini dibimbing oleh Bapak Budi Ricanto MPD sebagai fasilitator dan Ibu Setiawati SPD sebagai pengajar praktek. Ki Hajar Dewantara pernah mengatakan bahwa pendidikan adalah proses menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar dapat meraih kebahagiaan setinggi-tingginya. Menurut Dr. Ali Anwar Yusuf dalam buku Filsafat Pendidikan Kontemporer tahun 2023, arti kata menuntun dalam hakikat pendidikan yang dikenal Ki Hajar Dewantara adalah membimbing semua kodrat yang ada dalam diri anak agar mencapai potensi maksimalnya. Dalam menuntun, guru harus memiliki modal lain yang melengkapi kecakapannya dalam mengajar. Guru diharapkan memiliki paradigma tentang bagaimana mendampingi anak di kelas dan kecakapan lain seperti mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid. Nilai-nilai tersebut sekarang dikenal dengan nilai guru penggerak. Nilai-nilai guru penggerak ini berfungsi sebagai standar bagi guru dalam mengambil keputusan khusus dalam suatu masalah, menggunakannya sebagai bahan evaluasi dalam mengambil keputusan, berfungsi sebagai motivasi dalam mengarahkan tingkah laku guru penggerak dalam kehidupan sehari-hari. Setiap guru harus juga memikirkan seperti apa kelak anak didiknya di kemudian hari, bukan hanya sebatas memberikan materi di kelas. Gambaran masa depan tentang apa yang ingin dicapai tentang anak didik disebut visi guru penggerak. Visi ini tidak dapat berjalan sendiri tanpa adanya aksi nyata yang dilakukan oleh guru. Guru perlu memikirkan prakarsa perubahan tentang bagaimana mencapai visi tersebut. Setelah itu, guru dapat membuat langkah-langkah praktis menggunakan kanvas baja. Dalam proses menuntun anak didik mencapai potensinya, guru dihadapkan dengan tantangan tentang betapa uniknya setiap anak secara personal dan sosial kulturnya. Bisa dibilang, jika satu anak memiliki satu karakter unik, maka jika di kelas ada 20 anak, maka guru harus menghadapi 20 karakter yang berbeda. Oleh sebab itu, guru dan anak didik perlu menyepakati tentang nilai-nilai yang akan diterapkan di kelas. Kesepakatan ini adalah sarana untuk membentuk anak memiliki budaya positif sebagai usaha mencapai potensi maksimalnya. Dalam menumbuhkan budaya positif baru yang mungkin berbeda dengan sosiokultural anak, guru pasti akan menghadapi tantangan di mana anak gagal dalam melakukan kesepakatan. Pada saat itu, guru harus mengambil posisi kontrol untuk membantu anak melewati masa adaptasi selama mengalami kegagalan. Waktu krusial seperti inilah yang mendasari semboyan Ki Hajar Dewantara Ing Matio Mangunkarso perlu diterapkan untuk kebaikan murid. Guru dapat membangun kesadaran, membantu anak merefleksikan diri, dan memotivasi anak didik untuk kembali melaksanakan kesepakatan bersama dengan menggunakan segitiga restitusi. Cara untuk mengaplikasikan segitiga restitusi tidak dapat disamakan kepada semua anak karena setiap anak memiliki kodrat alam masing-masing. Pada prinsip penerapannya, guru harus mengikuti langkah-langkah segitiga restitusi dengan mengakomodir pendekatan yang bersifat personal kepada anak untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Kesimpulannya adalah, dalam menuntun, guru membutuhkan modal yaitu nilai guru penggerak dan visi guru penggerak. Selama proses menuntun, guru perlu mengembangkan budaya positif sebagai usaha bersama mencapai potensi maksimal anak. Hal yang menarik yang saya temukan adalah ternyata saya masih harus belajar tentang penerapan budaya positif di kelas. Saya terkadang masih memilih cara pendekatan yang salah, kurang mengetahui kebutuhan dasar setiap anak, dan kurang sabar dalam mengatasi permasalahan yang muncul. Hal yang berubah adalah cara pandang saya terhadap perilaku yang dilakukan anak. Saya menyadari bahwa apa yang dilakukan anak adalah upaya memenuhi kebutuhan dasarnya. Selama hal itu baik, keterbatasan pengetahuan anak membuat anak memenuhi kebutuhannya dengan cara yang kurang tepat. Yang sudah saya lakukan adalah membuat kesepakatan kelas dan menerapkan segitiga restitusi. Saya pasti merasa jengkel dan marah jika ada anak yang tidak melakukan kesepakatan kelas. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba mencari tahu kebutuhan apa yang ingin anak tersebut penuhi, sehingga saya bisa memberikan respon yang tepat kepada anak. Saya pasti merasa senang jika ada anak yang mampu memperbaiki diri dan tindakannya yang salah.
Hal yang baik yang sudah saya lakukan adalah saya dan para didik sudah membuat kesepakatan kelas bersama-sama. Kesepakatan ini adalah ide dari anak-anak sehingga diharapkan anak-anak mampu menerapkannya dalam keseharian mereka di sekolah. Pada saat mempelajari 5 posisi kontrol guru, saya merefleksikan apa yang sudah saya lakukan kepada anak-anak. Biasanya, saya menggunakan posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Saya sadar bahwa hal itu kurang efektif. Kedepannya, saya akan selalu berusaha untuk menempatkan diri sebagai manajer sehingga anak dapat menyelesaikan masalah dan mencari solusinya sendiri. Pada prinsipnya, saya sudah pernah mempraktekkan segitiga restitusi, namun belum lengkap. Langkah yang terlewat adalah menstabilkan identitas. Pada modul ini, saya mendapatkan pencerahan dan peneguhan tentang apa yang sudah saya lakukan selama ini. Oleh karena itu, kedepannya, saya akan mencoba mempraktekkan segitiga restitusi secara lengkap. Kita dapat merancang profil lulusan dengan menggunakan tabel T dan tabel Y, sehingga kita dapat mendeskripsikan detail tentang apa yang ingin adik sudah memiliki pada saat mereka melanjutkan jenjang sekolah berikutnya. Demikian pemaparan sederhana saya tentang koneksi antar materi modul 1.4. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.